Edis TV yang nonton 25k. Yesus dulu waktu di dunia pengikutnya cuma 12 orang. Masa kayak gitu Edis lebih hebat daripada Yesus? Jangan menghina lah. Kalian jangan hina Yesus aku lagi. Udah capek. Yesus di dunia dikejar-kejar sama batu, dituduh ODGJ sama orang Yahudi, dihabisi nyawanya. Sekarang masa dibanding-bandingin sama Edis Yesus? Mentang-mentang Yesus muridnya cuma 12 biji, giliran Edis 25.000 yang nonton. Sedih banget loh Yesus kalian bikin gitu loh. Kalian jangan kayak gitu lah. Kalian tuh ngerendahin Yesus banget tau gak sih? Apa salah Yesus coba? Hah? Hidupnya udah menderita. Dia gak pernah bekerja. Punya istri juga enggak. Punya anak juga enggak. Hah? Dia berdoa gak dikabulkan Tuhan. Apalagi kurangnya penderitaan dia. Sekarang kalian banding-bandingkan dia sama Edis. Mentang-mentang Edis pengikut dia 25k, Yesus cuma 12 orang, itu pun 2 diantaranya berkhianat. Janganlah kalian kayak gitu. Aku sedih banget tahu ketika kalian tuh menghujat Yesus kayak begitu banget. Aku tahu 33 tahun Yesus hidup di dunia tidak mampu memerdekakan orang Yahudi. Aku paham itu. Tapi janganlah kalian hina dia dengan membanding-bandingkan Yesus dengan Edis. Iya, mentang-mentang Edis yang nonton 25k, Yesus cuma 12 orang yang ikut. Janganlah kayak gitu, gak bagus loh kayak gitu ya. Bagaimanapun juga Yesus itu anak dari Roh Kudus. Ya. Halo Pak Muhammad Ismail. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Uni, saya mau tanya, kalau menurut kita kan umat Islam, menurut beberapa pendapat yang disalib itu kan Yudas. Kemudian yang dikubur apakah Yudas juga? Apakah dia juga yang dianggap para orang Kristen yang naik ke langit itu juga Yudas begitu? Abang bicara dari konteks Islam atau dari konteks Kristen? Konteks Kristen saja Uni. Kalau dari konteks Kristen, yang naik ke surga itu adalah manusia yang mengaku bernama Yesus, wajahnya beda. Itu yang mengaku punya kuasa di langit dan di bumi seperti iblis. Iblis kan ngaku tuh, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Sama persis dia. Yang disalib itu adalah manusia yang terkutuk. Galatia pasal 3:13. Apakah Yudas? Saya nggak tahu karena Nabi nggak ngasih tahu. Cuma ditafsir dikatakan Yudas. Kalau saya siapa? Saya nggak peduli siapa. Yang penting itu orang yang diserupakan. Seolah-olah itu adalah Nabi Isa, padahal itu bukan Nabi Isa. Begitu. Kalau apakah Yudas di dalam kitabnya orang Kristen memang agak lain. Yudas dikatakan mati tertungkup lah. Nah, jadi ada beda. Tapi saya tidak pernah menjawab yang diserupakan itu adalah Yudas atau siapapun. Mau Cahyono kek, mau Sugimono kek, mau Sam Uun kek, nggak peduli saya gitu loh. Karena bagi saya yang penting saya tahu bahwa Nabi saya itu tidak meninggal dengan keadaan konyol gitu. Begitu Bang. Saya yang berdiskusi tentang agama itu tidak terlalu suka membahas tentang siapa yang diserupakan, karena itu perkara gaib yang Allah tidak kasih tahu ke saya. Ya benar. Kita nggak perlu tahu juga siapa yang diserupakan, benar. Ya nggak ada gunanya juga tahu, ngapain? Emang tahu, kalau tahu gunanya apa coba? Kalau di Kristen kan mereka jangankan siapa yang disalibkan, sedangkan penulis kitabnya aja mereka nggak tahu, apalagi yang disalibkan. Coba tanya siapa penulis kitabmu, mereka nggak tahu itu. Udah Bang, ada lagi Bang yang mau tanyakan? Assalamualaikum. Itu aja Uni, terima kasih Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, saya nggak pandai turun tuh. Ya saya turunkan. Halo Tri, Muslim dan Muslim. Assalamualaikum Simbo. Waalaikumsalam. Muslim ya? Iya jelas toh, salam kok. Enggak, orang Kristen juga ikut-ikut bawa salam. Makanya saya tanya ulang. Orang Kristen banyak yang nyamar-nyamar. Wah, ya Allah. Kalau naik ke sini tuh tolonglah ikuti saya dulu. Kalau saya tanya dulu baru bilang Muslim. Nah, baru saya jawab nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau orang kafir yang mengucapkan salam, saya hanya bisa jawab alaikum. Tolonglah koneksi di atas ini loh saudaraku, biar jangan bikin capek ya. Nah, oke. Gini ya, ini masalah. Gini Mbak, aku jelaskan masalah urus salam ya. Aduh, jangan, aku nggak minta kamu ngejelasin salam dari tadi loh. Ya Allah, Rabbi, astagfirullahaladzim. Bang, jangan kayak Oten Bang. Saya cuma nanya, abang kan naik ke atas nih. Abang sebagai tamu kan saya terima tuh. Ya, tadi kan terus? ada saudara kita Muslim tuh, kan belum selesai. Saya tanya, abang agamanya apa? Abang bilang assalamualaikum, assalamualaikum. Nah Bang, di komal saya ini orang Kristen juga mengucapkan salam. Makanya saya ingin kepastian agamanya apa.
Makanya saya nanya agamanya apa. Kan kalau Islam udah jelas tuh baru saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak tuh. Nah, sekarang Abang kesini naik di Komal diskusi lintas agama. Ada yang mau disampaikan? Apa yang mau ditanyakan? Oh iya, mau tanya, kamu orang mana, Mbok? Gak ada urusannya pertanyaan itu karena di sini bukan room cari jodoh, di sini room dialektika lintas iman, tempat orang berbicara tentang iman dan keyakinan, oke? Gini. Aku tanya ya. Ya, jadi teman-teman di sini Ibu Gembala itu nggak punya waktu buat dibuang-buang. Ibu Gembala mau menginjili seluruh makhluk. Kalau yang nggak mau diinjili nggak usah naik ya. Bunda ini penginjil, Ibu Gembala. Ibu Gembala tuh maunya cuma menginjili, nggak mau buang-buang waktu. Lihat nih, udah patah keduduk kena lakban nih ya demi mengembalai anak-anak Buddha. Jangan bilang Bunda nggak ada handset lagi, ada dua ini handset Bunda, tapi Bunda maunya pakai yang ini. Nah, bayangkan loh Bunda punya duit loh Bunda beli tapi Bunda tetap pakai ini demi pengembalaian anak domba Bunda. Malah naik kesini nanya Bunda orang mana, ngapain? Bunda ini pengembala, ya duh, ya duh, ya duh, ya duh. Oke, anak-anak Bunda, Bunda akan ajarkan anak-anak Bunda semuanya supaya anak-anak Bunda itu kalau naik kesini tuh tolong. Bunda nggak butuh kolekte, Bunda di sini nggak butuh perpuluhan. Bunda ini ikhlas. Kalau naik kesini itu yang mana yang mau digembalai saja, ya. Duh, ada apa sih kalian itu? Halo, Asnen, Muslim or non Muslim? Oh, belum duduk. Halo, Asnen, Muslim or non Muslim? Halo, Muslim or non Muslim? Oke, turun anak bunda. Anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak bunda. Nah, ini anak bunda kayaknya. Ini kayaknya anak domba ini. Tanya dulu ya. Halo, anak domba atau anak bunda? Atau anak serigala? Halo Noah. Assalamualaikum. Muslim non Muslim? Muslim. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ini, Bo, apa pihak Vatikan itu udah ada yang mengajak diskusi nggak, Bo? Iya, insya Allah sekitar 6 atau 1 tahun lagi rencana mau diskusi sama Paus di Vatikan. Insya Allah ya, doakan Bunda ya, Bunda Gembala ke sana ya. Iya. Ya terima kasih, Bo. Saya mau turun, Bo. Iya, iya sama-sama anak Bunda, anak Bunda, anak Bunda. Makasih anak Bunda udah datang berkunjung ke rumah Bunda. Halo, Bu Rini. Bu Rindi. Oke, Bu Rindi, kita turunkan ya. Halo Ibora, Muslim non Muslim. Halo. Halo. Oke, turun aja. Oh, non Muslim, anak domba. Halo. Apa kabar? Ya, Bapak. Halo. Selamat datang di Komal Ibu Gembala. Saya ini segembala domba. Lio lio iyo 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 iyo. Kenalkan saya Rifa, Ibu Gembala. Silahkan kalau mau bertanya. Silakan Abang, silakan Abang. Silakan. Mau bertanya apa? Itu Yesus Kristus artinya apa itu, Bu? Oh, Abang Ibora, saya kan Yesus nonton Kristus Edis. tahu artinya apa itu? Iya, sini saya jelaskan. Saya kan nonton Edis. Tiba-tiba banyak orang Kristen bilang, Edis diurapi Tuhan, Edis diurapi Tuhan. Saya kaget, hah? Ah, Kalau orang-orang yang diurapi itu namanya kan Kristus. Jadi Edis Kristus sekarang, Bang. Saya justru tanya, Abang percaya Edis diurapi roh Tuhan?
Itu kalau urapan itu menurut ibu bagaimana itu? Urapi itu ya, urap itu dari kata urap, Bang. Bagaimana ibu Urap, artikan itu urapan? urap itu bahasa Yunaninya Kristos, bahasa Ibraninya Mesiah. Dipilih Tuhan. Daud diurapi Tuhan, Saul diurapi Tuhan, Kores diurapi Tuhan. Mereka tuh diurapi atau Roh Tuhan bekerja bersama mereka. Mereka tuh dicurahkan Roh Kudus. Nah, kalau menurut Abang Edis itu dicurahkan Roh Kudus enggak? Ya tergantung apa? Tergantung Edis. Kalau benar-benar dia Edis belum apa, tergantung, pasti Bang. hidup benar, Edis pasti belum dapat digantung, urapan Bang. Roh Edis Kudus. jangan digantung dulu. Udahlah cukup Yesus digantung di kayu salib, sekarang Edis mau digantung. Jangan, Bang. Edis nggak tergantung. Edis itu dia lagi duduk, dia kalau live tuh dia duduk, dia nggak pernah live sambil tergantung gitu loh. Saya tanya, apakah Edis itu diurapi Roh Kudus? Tergantung? Nggak pernah Edis tergantung. Yang tergantung tuh Yesus, setahu saya. Ini Bu Rifa ini Kenapa? Ibu Gembala? emangnya apa namanya? Bu Rifa ini fans sekali sama Edis ini ya. Saya ngefans banget sama Edis. Ibu Bayangkan loh, Gembala Edis. ini fans sama Iya, Edis. saya ngefans banget sama Selalu Edis. Coba, sentil Edis. saya ngefans, Bang. Soalnya Nanti- dia kalau sekali live itu 25K yang nonton kalah Yesus. Yesus 33 tahun di dunia cuma 12 biji yang ikut. Itu pun 2 diantaranya berkhianat. Ngefans banget saya sama Edis, Bang. Saya teredis-edis, Bang. Bahkan kalau saya tidur tuh saya gigonya Edis gitu. Ya, nanti ibu sepuluh suami belum. Hah? Kok nanya-nanya saya punya suami atau enggak sih? Ya, Apa urusannya? Mau jodohin saya sama Edis mah nggak mau, Bang. Ngapain sama Edis? Edis mah nggak suka ibu cewek iri ya kayaknya, sama Bang. Edis. Enggak, Bang, kagum. Hanya Edis yang mampu Mungkin- mengguncang mungkin seluruh alam Ibu semesta. Gembala, gini, Ibu Gembala iri ya sama Edis. Bukan, Bang, kagum. Hanya Edis yang mampu mengkristenkan seluruh dunia. Yesus aja Ibu nggak ini mampu. iri sama Edis kayaknya ini. Kagum. Hanya Edis yang mampu menginjili seluruh alam. Petrus nggak mampu. Yakobus nggak mampu. Edis mampu. Edis sekali live 25K yang nonton. Pak Petrus berapa orang yang ikut? Yesus 33 tahun cuma 12 biji yang ikut. Kalah mereka itu. Edis tuh lebih keren. Edis tuh luar biasa. Cuman Edis yang mampu memurtad. Iya, Edis kalau lagi live kan sekitar 1.500 orang murtad kan di belahan dunia kan, langsung jadi Kristen kan. Gara-gara Edis kan gelombang Kristen makin banyak nih, ya kan? Ada sekitar 2.000-an orang Kristen yang jadi Kristen kalau Edis live kan. Lebih hebat kan dari Yesus. Yesus aja tidak mampu mengkristenkan Yerusalem. Gitu. Jadi Edis itu Kristus, jadi urapi Roh Kudus, Bang. Abang terima nggak Edis Kalau Kristus? Tuhan mau nanti Ibu Gembala jadi pengikutnya Yesus nanti. Saya pengikut Yesus sekarang ini, saya pecinta Yesus. Saya Ibu pecinta mau Yesus. diurapi Roh Kudus. Ibu Gembala mau diurapi Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus Mau. dalam diri saya sekarang. Ini saya bicara pakai Roh Kudus nih. Hah? Amin. Iya. Amin. Saya bicara pakai nih Roh Amin. Kudus nih yang saya bacakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Roh Kudus Ini tuh, Bang. gini, Rasul Paulus ini seperti ibu ini. Beda. Saya nggak pernah menghabisi nyawa orang. Kalau Paulus mah dia menghabisi nyawa orang, membenarkan dusta. Saya nggak pernah membenarkan dusta. Nah, kalau Paulus Nanti ibu berdusta takutnya dalam kayak segala. Rasul Paulus. Enggak lah. Masa kayak Paulus saya mah. Saya nggak mungkin ngaku-ngaku. Saya kalau beda-beda. kalau Kan, iya kan beda-beda cerita kan. Awalnya bukan pengikut Kristus seperti ibu. iya ya udah Gembala deh ini. udah abang saya mau mengembala dulu, abang standby dulu di sini ya. Kita sapa nih. Halo Saurma Silaen. Halo, shalom. Shalom kakak. Ya, Ibu Gembala. Oke, makasih. Iya Dan anak ya. rohani, anak rohaniku. Halo, shalom juga, Ibu Ra. Iya anak rohani, anakku Iya, sayang. nih, Ada yang Bunda sampaikan, Bunda Injili sayang, mau diinjili atau gimana? Iya nih, Bu Gembala. Kayaknya terkagum-kagum sama Edis ya. Iya, kagum banget. Mm-mm. Iya.
Bayangkan loh kakak, selama dia live itu sudah hampir 1.500.000 orang di belahan dunia Kristen loh. Kabar-kabarnya kayaknya udah berpindah semua. Di Minang itu kayaknya tinggal 3% orang Islam. Semuanya udah pindah Kristen gara-gara Edis. Terus ya anak domba ya. Anak domba kan kakak ya? Iya. Ah, Iya, anak terus domba ya anak Allah, rohani. betul. Ah ya, anak domba. Bahkan ya hanya Edis yang mampu mendunia loh. Yesus Ya. dulu nggak pernah keluar dari Yerusalem. 33 tahun Yesus hidup di dunia ya. Itu muridnya cuma 12 biji. 2 diantaranya berkhianat. Giliran Edis sekali semalam dia menginjili, 25K yang nonton. Apa nggak hebat? Makanya curiga, jangan-jangan dia adalah Tuhan yang menjelma. Takutnya dia Tuhan menjelma loh kak. Coba kakak tanya-tanya. Soalnya Yesus dulu waktu jadi Tuhan nggak pelak bilang dia Tuhan kan? Dia nggak pernah bilang kalau dia Tuhan Itu kan? mah. Sama kayak Edis tuh. Iya, itu mah narasi ibu gembala kali karena Iya kan, tercinta-cintanya, mungkin. terkagum-kagumnya, Terkagum-kagum saya. sama Takut Edis. enggak? Kagum. Kalau takut sih enggak. Kagum iya. Saya sangat Oh, luar iya. biasa melihat Edis ini ya. Bahkan Yesus Saya itu juga nggak ada mengagumi apa-apanya. juga. Iya. Iya, Yesus Saya udah juga kalah. mengagumi sekali Edis. Iya. Karena Iya, bahkan lebih. keberaniannya, Iya betul. karena keimanannya. Betul. Bahkan saking beraninya Iya, kabur ke luar kalau negeri saya. waktu dia iya, saking beraninya dia kabur ke luar negeri ya, beda sama saya gitu ya. Kalau Iya, saya dilaporkan iya ya. sih, begituan juga Iya. lah. Kalau di Gantian dulu Indonesia ini dong. mungkin dia udah digeret. Iya, sama kayak Yesus. Iya. Yesus mah digeret. Nggak ber- Yesus ngajarkan iya, pikul nggak salib, berani, tapi Edis nggak berani pikul salib. Iya, ya. Berani Jadi begitu lah dia, teman-teman. berani dia Loh, pikul kalau berani salib. ngapain Makanya- kabur? Kalau berani ngapain Iya kan kabur? dia ditinggalkannya semua kehidupannya di Indonesia, makanya Kalau dia berani kabur ngapain ke sana. kabur? Kayak Yesus lah, serahkan Untuk nyawa. memberikan- Enggak lah. Loh, Dia kan ke kakak sana kan gimana untuk sih? menyuarakan isi hatinya gitu. Nah beda, Kak. makanya saya bilang, Kak, Yesus nggak Kan pernah keluar ditinggalkannya dari. semua dia udah menanggung Bentar itu, dulu nih. ditanggungnya. Kakak nih kalau kehidupannya, yang emak nih dia, lucu, gitu. di koma gantian dong. Enggak, Kak. iya silakan. Iya, Ya. silakan Ibu Kak, Gembala. saya ini kan kagum sama Edis karena dia mengalahkan Yesus. Yesus nggak pernah keluar dari Yerusalem. Edis demi menginjili keluar ke Amerika kabur karena takut pikul salib. Nah, Yesus 12 muridnya, 2 diantaranya berkhianat. Edis yang nonton 25K, bayangkan. Lebih banyak pengikut Edis daripada Yesus. Makanya saya lebih kagum sama Edis daripada Yesus. Makanya saya curiga, jangan-jangan Edis itu Tuhan yang menjelma jadi manusia kedua. Kenapa? Karena dia punya kekuatan supranatural loh. Bayangkan loh, sekali live pengikutnya banyak. Yesus aja yang Tuhan, yang beriman jadi Tuhan, cuma 12 biji yang ikut. Itu pun dia ditombak. Tapi Yesus bedanya berani daripada Edis. Kalau Yesus berani menyerahkan nyawanya, dia ajarkan muridnya pikul salib. Tapi Edis kabur, nggak berani pikul salib. Ya itulah mungkin ya. Memang agak lain sih, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya saya mengakui bahwa Yesus tuh kalah dari sisi pengikut dari Edis. Makanya saya kagum sama Edis. Itu kan Iya. apa? Pemikiran Ibu Gembala, narasi dari Ibu Gembala. Ya, namanya kan Bu Gembala yang bicara di sini. Iya. Iya. Ada pertanyaan anak domba sama Ibu Gembala? Enggak, saya mau bertanya yang tapi kalau tadi bilang jangan bilang domba aja, domba anak Allah, gitulah Ibu Gembala. Loh, kan Ini Allahnya gembala- kan domba. Gimana sih? Yesus itu kan juga domba. Jadi Iya, sama-sama tapi- domba, jangan saling menghujat. Iya, jangan sepenggal gitu dong kan, biar enak kedengarannya. Kalau kami ini kepanjangan. anak domba Allah, anak Ya udah pengikut deh, Tuhan Yesus ya udah. Kristus, gitu. Kakak tahu arti Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya tahu nggak apa? Artinya sumpah serapah. Berarti kakak ini anak domba sumpah serapah ya. Yaitu dari menurut Ibu Gembala. Bukan anakku, anak rohaniku, itu adalah ke dalam kitab Mazmur tuh. Ini dikatakan nih bahwa sumpah serapah itu bahasa Ibraninya Allah. Nah, kamu bilang tadi kamu anak domba Allah, berarti kamu anak domba sumpah serapah. Tapi kami umat Kristen nggak pakai sumpah serapah tuh, kayaknya kedengaran dari Allah. Ibu Gembala lah itu yang sering sumpah Kan Yesus serapah kan- demi Allah gitu, demi Allah itu sumpah Allah serapah. dengan Allah beda. Allah, alif, lam, jangan banyak ketawa, dengar dulu nih. Makanya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu alif, lam, ha. Allah, L-nya 2. Bahasa Bukan Ibrani, malas deh. Bunda kalau Enggak, Bu seandainya Gembala, Bunda lagi jangan kan ngomong. bahasa Arab, bahasa ini aja saya pandai apa baca ini, baca apa namanya, baca Saya nggak pendek. nanya. Saya lagi ngomong gini loh, makanya.
Itu nggak dalam kitab Amsal, berperkara dengan orang bodoh dia akan Udah banyak gini aja, ketawa Ibu dan dia akan Gembala banyak. yang ada. Tengok nih, Sebentar saya dulu. ngomongin tentang Kenapa sih Edis. saya Naik tuh jadinya tuh, pecinta Edis, Ibu Gembala yang dia takut. Saya sering nonton Ibu Gembala masuk ke tempat si Pak Edis itu. Pak apa Edis, sih kak? Kakak nih saya lagi ngomong kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal tertulis berperkara dengan orang bodoh dia akan banyak tertawa dan dia akan mengamuk. Nah saya cuma ngasih tahu kakak. Kakak ikutilah. Astagfirullah. Ini nih saya tunjukin ayat Amsal ya. Kayaknya kakak ini nggak pernah baca kitab Amsal deh ya. yuk lari. Kok larinya ke situ Ibu Gembala? Loh saya kan ibu gembala, saya ini baca ayat. Kakak kebanyakan ketawa. Saya takut kakak ini seperti yang disampaikan Amsal, berperkara dengan orang bodoh, dia banyak tertawa dan mengamuk tuh. Nih, Ih, orang siapa yang ngamuk yang iya, Ibu? Yang kakak iya banyak dia. ketawa. Kakak ketawa Ketawa mulu. Ketawa itu sehat, Ibu Gembala. Enggak, tapi saya takut ngomong sama orang Yang ada ketawa. ibu- yang Gimana ada nggak ibunya. nyambung? Enggak nyambung. Yang ada ibunya yang ini yang emosi sampai kayak gitu. Saya omongannya. nggak emosi. Justru dari tadi saya ya sabar ya Tristan ya. Saya ngomong dulu sama anak domba betina ini ya. Oten betina. Jadi gini loh. Kata Yesus ya. betina kita, Ibu Gembala. Enggak, kami perempuan. Yang betina itu untuk hewan, Kak. Kakak gimana sih? Kakak bisa? Iya, saya kan tadi bilang saya anak domba Allah, domba Ya udah, Allah. kan domba itu Domba hewan, Allah, Kak. Anak Tuhan Yesus Kak Kristus, Saurman, Kak pengikut Saurman. Tuhan Yesus Aduh, Kristus. Tristan diam dulu. Hargailah perempuan, Tristan. Biarlah perempuan lawan perempuan dulu. Jangan kamu bantuin dia. Seolah-olah dia kayak nggak mampu menurut kamu. Dia mampu loh, bibirnya dua loh itu sama kayak aku. Jangan ikut dulu Haleluya. Tristan, buat kamu satu. Nah, Haleluya, puji Tuhan. ya udah, diam dulu kakakku, kakak domba betina, diam dulu. Adik mau ngomong. Jadi teman-teman, ya, saya mengagumi. Aduh, kakak domba betina. Iya, perkataannya. Kakak itu. domba betina tuh kenapa sih? Saya belum selesai ngomong udah dipotong-potong. Kakak menjajah kayak nenek moyang kakak yang datang ke Indonesia dulu deh. Bisa nggak omongan Ibu Gembala itu anak dombanya itu ditambahi anak Allah? Ya udah deh, anak domba Allah betina ya. Udah ya. Aduh, ribet banget jadi kalian itu Betina ya. itu kan untuk binatang loh. Lah domba itu kan binatang, Kak. Oh, berarti di sini ini binatang nih dong berarti dong Ibu Gembala. Lah, sejak kapan domba? Kakak kan domba katanya tadi. Yang bilang domba kan kakak, bukan saya. Iya, memang iya anak domba Allah ya. Ya Anak udah kalau domba gitu Allah. domba betina. Kakak betina apa jantan? Ya, kok pakai betinanya? Ya memang saya betina tapi Lah kakak kan memang bahasanya itu. betina. Oten betina. Domba itu kan binatang. Binatang itu bukan perempuan, tapi betina. Maka kakak itu domba betina. Kecuali kakak mau dikatakan domba jantan. Oh, berarti Ibu Gembala betina juga bisa saya bilang itu betina. Ibu betina Saya lah kan ya. bukan domba, saya hamba Allah, manusia. Ini hamba Allah. Iya. Kok malah Kalau biasanya ketawa? Kalau hamba Allah tuh biasanya bahasanya tuh tutur katanya. Loh, justru saya lucu orang Kristen nih. Mereka yang bilang mereka anak domba, kok malah saya sebagai Islam yang dituduh. Kalian yang bilang kalian anak domba. Ya domba ya betina lah. Sejak kapan domba itu perempuan? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Perempuan itu manusia, saya perempuan. Pemikiran ibu itu terlalu Saya tanya sekarang nih, kakak pemikiran nih ibu jujur terlalu deh. sempit. Kakak Apa, domba bahasa itu yang panjang terlalu dipendek-pendek. Jangan diseka-seka anak tadi domba. giliran saya bilang anak domba kakak suruh Allah. panjang. Ini lucu nih antek-antek no mention ini di sini nih suka-sukanya aja hidup deh. Saya tadi bilang anak domba saya singkat nggak mau, maunya dibilang anak domba Allah. Saya jawab anak domba Allah yang betina. Kecuali Anda mau dikatakan jantan malah marah sama saya kan lucu. Domba itu kan identik dengan hewan. Ya, Kakak betina kenapa itu sih? ya betina itu juga kan nggak Lah, bagus. kakak bilang Binatang juga. saya lucu deh. Saya benar-benar heran dengan teman-teman Kristen saya ini. Yesus dikatakan domba jantan gak masalah. Yesus dikatakan terkutuk di Galatia pasal 3:13 tidak masalah. Giliran dia dikatakan betina, dia marah. Giliran Edis dikatain Kristus, dia marah. Yesus dikatain terkutuk, mati berdosa, dia gak marah. Saya bingung, Yesus yang dimuliakan atau Edis atau kalian sih? Lebih mulia kalian ya daripada Yesus ya. Saya bingung dengan kalian ini, serius. Yesus dikatai terkutuk di tiang salib, iya kalian percaya. Kalian mengatakan Yesus anak domba, kalian biarkan. Anak domba jantan lagi.
Kalian dikatain anak domba betina marah. Giliran pribadi kalian dihujat, menurut kalian disamakan dengan domba, kalian marah. Tapi kalian menyamakan Tuhan kalian dengan domba. Dan saya nggak ngerti deh, yang patut dimuliakan itu Yesus atau kalian atau Edis sih? Ya Makanya saya iyalah, bilang Mak. Edis Ya ini lebih iyalah, hebat daripada manalah Yesus mengerti. kayaknya. Manalah mengerti ibu iman kami. Yang kami mengerti ya Karena iman itu kami saya sendiri. kakak, karena saya itu tidak mengerti, makanya Tapi- adikmu ini bertanya. Tapi Kakak itu saya domba atau yakin. manusia? Tapi saya yakin 100% ini ya. Mungkin nanti tahun 2006 nanti Ibu Gembala akan menjadi anak Allah, akan menjadi anak domba Saya- Allah. Saya ini Iya, tidak saya punya yakin Tuhan yang Iya. saya tidak punya Tuhan Enggak, yang berbiji, Kak. saya Jadi dia nggak taruhan. beranak. iya. Ya udah deh, Kakak. Ya, Kakak sehat-sehat lah, Kakak ya. Mudah-mudahan Kakak sama-sama, sehat Bu. selalu. Kakak ada yang mau ditanyakan? Kakak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih yang saya mau pertanyakan. Gini loh kakak sayang, ini mungkin kakak salah paham nih. Bunda saya ini kan pengembala. Kenapa saya katakan saya pengembala? Dalam Al-Quran saya tertulis begini. Bagi penyeru kaum kafir itu sama seperti pengembala menyuruh kepada hewan ternak. Nah kebetulan kan kakak mengaku sebagai domba, maka relate sebenarnya. Makanya saya bilang saya ibu gembala. Nah, saya menyeru di sini orang-orang non-muslim. Nah, kakak sendiri kan percaya kakak itu anak domba. Nah, kalau domba itu nggak cocok perempuan, tapi anak domba betina, Kak. Nah, kalau kakak merasa tersakiti dengan itu, saya minta maaf. Tapi itu kan kakak sendiri yang bilang. Kalau kakak nggak mau dikatakan domba, ya udahlah, kakak jadilah manusia. Jangan mau disamakan sama domba lagi. Saya juga nggak mau kok menganggap kakak itu domba. Kakak itu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat memuliakan manusia. Bahkan manusia itu dikatakan sebaik-baiknya ciptaan. Tapi kakak yang mengatakan diri kakak domba, saya mengikuti alur kakak, tapi tiba-tiba kakak tersakiti, kan saya bingung. Bagaimana sih caranya ngobrol dengan orang Kristen gitu loh? Ikuti cara berpikirnya, salah. Ikuti cara berpikir Islam, salah. Nah jadi mohon maaf, mungkin kakak tersakiti dengan domba itu kan kakak yang bilang tadi. Makanya udahlah, berhentilah jadi anak domba, jadi manusia lah ya, berakal sehat lah kakak. Oke, kakak ada yang mau ditanyakan lagi? Kakakku yang cantik, salam buat keluarganya di rumah. Ada lagi yang mau ditanyakan sayang? Anak bunda, ada bunda. Nggak ada lah. Ada? Kirim salam aja lah nanti. Siapa tahu jumpa sama Bang Edis di Komal ya. Oh sudah, si Edis tuh pernah saya datangin di Komal. Waktu dia bilang Nabi Muhammad itu Raja SKS. Terus saya tanya sama dia, emang kenapa Nabi Muhammad dikatakan Raja SX? Karena dia memiliki kekuatan 30 pria. Terus saya tanya sama dia, Edis memang lebih kuat mana? Nabi aku atau Tuhan kamu? Diturunin saya. Padahal saya cuma nanya, lebih kuat mana Nabi Muhammad atau Tuhan kalian Yesus? Gitu. Diturunin saya, nggak dinaikin lagi. Salam ya buat Edis ya, bilang sama Edis, Edis ditanya Uniripa, kuat mana Tuhanmu atau nabinya Uniripa gitu ya, gitu. Siap kakakku Sauna, saya mau ngobrol dengan Tristan L dulu. Kakak mau di sini duduk dulu, mau diinjili sama si Uniripa ini? Nggak coba. Ini Bu, saya mau bertanya kan. Oke, boleh bertanya. Apa Bentuk- pertanyaannya? Bentuk kafir itu bagi umat Islam itu bagaimana sih? Oke, bentuk kafir. Bentuk kafir ini terdiri dari bentuk manusia. Ya, bentuknya kayak manusia dan juga kayak ada yang kayak bentuk jin juga. Jin kafir juga ada, manusia juga ada. Nah, kata kafir ini secara etimologi dari kata kafara, artinya menutup diri dan menolak gitu ya. Nah, berbeda dalam Bible, kata kafir ini diterjemahkan ke kata hujatan ya. Karena LAI ini suka ngada-ngada. LAI mengambil kata yang keliru. Kata kafir itu artinya menutup diri, bukan stupid gitu, salah. Tapi di LAI sembrono. Nah, jadi orang-orang kafir itu maksudnya orang yang tidak beriman kepada Allah, Nabi dan Rasul. Nah, diantaranya siapa? Kakak, Tristan, Edis, gitu. Paulus, gitu. Itu kan menurut narasi Ibu Gembala. Lah kan nih kakak tanya sama saya lah benerasi, masa Edis yang benerasi, aneh kakak nih. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Kakak nanya ke saya, tentu saya lah yang bernarasi. Aduh, kakakku lucu, kakakku sayangku ini ya. Apalagi, Kak? Berarti menurut Islam itu kafir itu di luar agama Islam gitu, Bu.
Iya, di luar agama Islam yang menolak Allah, tapi kalau dia belum mendapatkan ilmu tentang Islam, maka bisa dikatakan sebagai umat yang belum mendapatkan risalah. Namanya tuh apa namanya tuh orang-orang fatrah, masih fitrah dia gitu. Berarti makhluk yang ciptaan Allah yang seburuk-buruknya itu kafir Orang itu dong? kafir, iya orang kafir karena dia buruk banget kelakuan orang kafir kayak kakak nih buruk banget. Tuhan disekutukan, masa dibilang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kayak Tuhan kayak butuh kali Tuhan berkelompok, kayak Tuhan tuh dibilang bergotong royong, kan jahat banget itu. Tuhan dikatai manusia, Tuhan dikatai mati, Tuhan dikatai terkutuk, tuh jahat banget loh kak. Seburuk-buruk manusia, bahkan iblis aja insecure sama kalian orang Kristen. Iblis aja itu nggak berani menghujat Tuhan loh. Kalian berani mengatakan Yesus itu terkutuk dan dia adalah Tuhan. Kalian itu di-insecurein iblis loh, serius. Bahkan dalam Yohanes pasal 8, 37, 40, yang menginginkan kematian Yesus itu bapaknya iblis. Lah kalian menikmati kematian Yesus lebih buruk daripada iblis, makanya seburuk-buruk makhluk kalian itu. Jadi menurut ajaran Bunda, bukankah yang bergerak atau yang berhembus yang hidup di dunia ini ciptaan Allah? Ya semua lah ciptaan Allah kak. Semua, bukan yang berhembus saja, yang tidak berhembus juga ciptaan Allah. Emang ada ciptaan hantu kan? Enggak. Jadi kafir itu ciptaan Allah. Iya, Allah yang ciptakan, sama iblis juga Allah yang ciptain. Masa iblis datang sendiri? Setan juga Allah yang ciptakan. Masa iblis diciptain? Memang Tuhan ada banyak. Semua ciptaan Allah kak. Selain Allah itu sendiri, semuanya adalah ciptaan Allah. Termasuk kakak, cuman kakak ini diciptakan Allah, diberi petunjuk tapi nggak mau ikut, padahal punya akal. Masa masuk akal Tuhan itu 3 tapi 1? Masa punya hati nurani kakak akal tapi nggak mau pakai? Ya sudah, kakak masuk neraka karena surga itu pilihan. Nah sekarang gini deh, saya tanya sama kakak, menurut kakak Tuhan itu bisa mati atau enggak? Gimana? Tuhan itu bisa mati atau enggak? Ya nggak bisa lah Bunda. Lah tuh Yesus mati, berarti dia bukan Tuhan. Ya itu kan firman Bunda. Ya berarti bukan Tuhan. Ya dia itu kan firman Tuhan. Iya bukan Tuhan. Baca Yohanes 1:1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Nah sekarang firman yang jadi manusia yang mati itu Tuhan atau bukan? Iya firman yang menjadi Tuhan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Bukan firman yang menjadi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia sayangku. Baca Yohanes 1:14. Iya. Nah sekarang dia mati atau enggak? Mati tapi bangkit lagi. Iya tapi mati atau enggak? Ya semua manusia nanti mati bangkit. Kakak nanti mati bangkit juga. Apa hebatnya? Lazarus saja mati juga bangkit. Nggak ada manusia. Tidak ada. Berarti manusia nggak bangkit lagi. Wah, kakak termasuk tidak percaya pada hari kebangkitan. Wah, Parisi nih, Ada Saduki manusia nih. yang bangkit secara daging Bunda. Loh, Lazarus? Siapa? Lazarus. Saya Itu nggak orang-orang tahu. kudus. Wah, nggak tahu dia. Orang-orang kudus itu bangkit dari kematiannya dan berjalan-jalan di pasar. Kakak nggak tahu ketika Bukit Golgota terbelah. Waduh, Lazarus itu bangkit. Orang kudus Nggak bangkit. betul Apa itu hebat? Bunda. Nggak ada orang Duh, yang Ini mati yuk, bisa bangkit yaudah secara kakak, daging. kakak punya Bible nggak? Kakak punya Bible nggak? Tunjukkan. Oke. Coba. Nih, kakak ambil Bible kakak, buka Matius 27:50. Tunggu ya. Oh kakak, sini bunda injili, bunda sayang. Mau tanya-tanya aja, sambil nemenin Uni bikin tugas. Tugas apa tuh nih? Skripsi. Oh berarti ngambil S1 apa ini? Ngambil esteller Uni. Jangan. Iya kan? Jurusan apa nih? Jurusan pergembalaan domba.
Waduh, ada Isabel loh dulu nih. Jangan jadi Isabel, Apa tuh Isabel? perempuan penyesat. Uni mah meluruskan. Oke. Uni pengen Tristan ini bukan jadi domba. Uni pengen Tristan jadi manusia. Uni pengen Tristan berada di jalan yang benar. Uni pengen Tristan itu memiliki harga diri sebagai manusia, bukan lagi domba. Tapi kalau Tristan pengen jadi domba ya nggak apa-apa. Oh, berarti Uni nggak ngerti istilah perumpamaan lah ya kalau begitu ya. Ngerti? Kalau domba asli nggak mungkin ngomong sama Uni kan? Kan di Kristen itu kalian diistilahkan dengan anak domba. Tapi kalau dalam Islam itu penghujatan. Karena Allah mengatakan bahwa manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Bahkan memang Allah katakan kenapa Allah berikan sifat orang kufur itu sebagai orang yang dianggap dengan hewan ternak, karena sebenarnya secara sifat. Contoh, kamu tau nggak kalau kambing itu dipanggil kambing, dia nggak akan datang gitu loh, karena dia tidak mendengar. Ya, Nah, itu tapi yang jangan terjadi salah. ketika kita diskusi. Tapi jangan salah nih, ada di dalam silsilah riwayat Nabi itu yang namanya kilab loh. Gimana tuh? Mana coba sisilahnya? Ya, coba kalau kita kilab bin Murrah itu, Kalau seandainya kamu mau kasih data, ayo kita bahas. Nah, jangankan itu, si yang bernama Abdul Uzza tuh, hamba dari Uzza. Karena mereka dulu belum ada Rasulullah, mereka memberi nama anak mereka tuh seenak udelnya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Karena Islam muncul di tangan Nabi Muhammad. Maka setelah Nabi Muhammad hadir, kami diperintahkan, orang Islam itu diperintahkan memberikan hak kepada anak, yaitu nama yang baik. Nggak boleh beri nama anak yang jelek. tapi Nah, kalau kita lepas dulu. kalau di Apalagi di Google nih kilab itu menunjuk kepada guguk loh. Kalau barusan ya. iya, kan saya bilang, kalau seandainya kamu bilang kilab itu guguk, yang pertama kamu pakai ilmu lugahnya dulu sama saya. Satu, nanti kita ribet pakai bahasa Arab di sini ya. Nanti panjang. Yang kedua, apa masalahnya? Yang ketiga, Maksudnya bahkan, kenapa diberikan nama seperti itu? loh, kok tanya saya? Kecuali saya yang punya anak, saya yang kasih nama. Kenapa Uni kasih nama anaknya itu? Baru saya bisa jawab. Biasanya Kamu kalau pengen tahu, biasanya tanya Uni sama tahu. orang tuanya. Sama masalah gitu biasanya Uni Ya tahu. enggak lah, kan kalau Oh, motivasi ayo, itu kan niat. Niat ayo seseorang itu nggak ada yang lah. tahu kecuali orangnya Kemon lah itu. Uni. Kemon lah Uni. Tapi katanya Bu Gembala. Lah Ibu Gembala, sedangkan Tuhanmu aja nggak tahu hari kiamat, masa saya harus tahu apa motivasi orang? Ada ya si adik Uni Iya, lah. Ibu iya Gembala nggak. itu menginjili, Dek, bukan mempertanyakan motivasi Ya, tapi seseorang. nggak tahu hari kiamat gimana maksudnya? Bukannya Allah nggak tahu Yesus, juga, Muhammad lebih tahu malah hari Allah Jumat. tahu lah, masa Allah nggak tahu? Iya, Allah iya, Maha Tahu, karena Allah iya. itu jangan, itu kamu udah menghujat. Kalau saya katakan Yesus nggak tahu hari kiamat itu tertulis di kitab kamu, coba kamu tunjukin Allah nggak tahu, coba. Itu kamu memfitnah itu. Saya nggak suka loh. Kalau kamu niatmu baik di sini diskusi, saya baik-baik loh sama kamu. Kalau saya salah mengatakan Yesus tidak tahu, kamu bantah pakai data, karena itu tertulis nih. Anak pun tidak tahu. Anak Ya, pun tidak tahu. Nah, maksud saya sebentar dulu, maksud saya sebentar dulu. begini. Selesaikan, bentar dulu. Saya nggak suka kalau Maksud saya mau begini, menghujat Bunda. jangan di sini. Udah turun Bukan ya, saya menghujat. nggak bisa gini loh. Saya belum selesai. Saya Oke, mau kasih data silakan. dulu. Nah, Silakan. kalau kamu marah kepada saya, misal kamu marah nih sama Uni nih. Uni bilang Yesus nggak tahu hari kiamat. Kamu marah sama Uni nih. Harusnya kamu nggak marah sama Uni. Nih, nih, ya. Kalau saya tuh berkata pakai data, saya nggak mau asumsi. Nah, Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, ini tertulis anak pun tidak. Anak ini huruf besar. Merujuk kepada siapa? Kamu yang tahu jawabannya. Kalau kamu salah, kalau saya salah, kritisi saya nggak apa-apa. Nah, sekarang saya minta dalil. Di mana dikatakan Allah tidak tahu hari kiamat? Coba. Enggak, dia secara tidak eksplisit menjelaskan apa namanya. Sudah, Sedangkan Muhammad udah, dek, Uni diskusi sudah itu pakai data.
sebentar, Udah, Uni sudah udah. panjang lebar. Saya cuma minta data. Nggak usah lanjut ke tempat lain. Nggak usah panjang kali lebar. Di sini ini bukan tempat membiarkan orang lain berbohong. Berbohong sekali, saya biarkan. Berbohong kedua, saya nggak biarkan ya. Saya kasih data nih, Matius 24:36. Saya cuma minta mana data Allah tidak tahu hari kiamat. Jadi kalau seandainya kalian itu, ya nggak apa-apa. Saya dibilang kayak, bahkan saya bilang kamu hebat, kamu menang aja ya. Kamu menang kamu menang. Imam Syafi'i mengatakan kami umat Islam akan kalah menghadapi satu orang BODOH ketimbang kami menghadapi 1000 orang pintar. Kalau maksudnya menang itu artinya adalah berbicara tanpa data, kamu menang. Lomba bodoh-bodohan kamu menang. Saya kalah ya, karena saya terbiasa untuk pakai data kalau bicara. Ya, kalau di Kristen itu bicara nggak pakai data itu dikatakan hebat, ya silahkan, nggak apa-apa. Maaf ya. Nah, gitu ya. Kalau saya bicara secara tekstual, tertulis bahwa Yesus tidak mengetahui hari kiamat, itu bukan kata saya, tapi tertulis di kitab kalian. Interpretasinya apa? Itu urusan kalian. Saya baca yang tertulis. Minimal ada tidak tertulis Allah tidak mengetahui hari kiamat? Tidak ada. Melainkan itu dari asumsi liar kalian karena kebencian kalian terhadap agama Islam. Saya nggak peduli loh. Kalian nggak peduli dengan kalian mau kalian siapa gitu loh. Karena yang saya mau itu lebih baik saya menghadapi orang-orang Kristen yang jujur. Biarlah dia agak stupid, itu nggak apa-apa. Biar dia nggak tahu banyak. Ya, gitu. Oke, bahkan bukan cuma Yesus, Tuhan Bapa pun tidak tahu. Ketika Adam bersembunyi, Adam di manakah kamu? Nggak tahu Tuhan itu. Ya, Tuhannya orang Kristen yang Bapa juga nggak tahu. Adam di manakah kamu? Siapa yang memberikan kamu? Siapa yang melakukan ini? Itu bertanya Tuhannya. Itu loh. Kamu naik, kasih data bahwa Allah tidak mengetahui. Kalau tidak kamu klarifikasi, kamu minta maaf. Kamu telah memfitnah, itu aja. Kalau enggak kamu turun. Saya nggak suka orang-orang yang di sini tuh bicara memfitnah tuh, saya nggak suka. Apalagi agama saya yang difitnah. Bisa ada datanya, Allah tidak mengetahui hari kiamat. Ada. Kalau nggak ada kamu minta maaf. Lanjut kita diskusi. Oke, lanjut. Nggak, saya minta data dulu. Mana data Allah dikatakan tidak mengetahui hari kiamat? Seperti yang kamu fitnahkan tadi. Kalau tidak ada datanya kamu minta maaf. Kalau kamu itu telah membohongi orang, jujur aja di sini. Minta maaf. Kita bahas yang tema ini Gentle. aja lah. Edis Kristus ini maksudnya apa? Kalau Sebegitu akui dulu kamu berbohong. Kalah pamor ya, Iya, Edis takut. Iya, Edis, aku takut nengok Edis. Ya, udah. Heran. Aku takut nengok Edis ya. Takut aku nengok Edis. Soalnya kalau nengok Edis ya, aku sama kayak nengok. Aku takut tuh ODGJ, AJGD aku takut. Edis yang ketiga ya. Aku takut tuh. Memfitnah aja kerjaan kalian. Itu teman-teman muslim jangan marah mereka ya. Si L itu yang bicara bukan dia tuh. Yang bicara tuh Roh Kudus tuh. Tuhannya yang bicara tuh. Tuhannya, kata orang Kristen ya, yang ngajarin mereka begitu Tuhannya. Karena kalau orang Kristen bicara, itu Roh Kudus yang bicara, oke? Memfitnah kan? Ditanya kan, ada nggak ayatnya? Nggak ada kan? Lari ke mana-mana kan? Kayak gitu kelakuan. Halo, The King, muslim non muslim? Pasti non muslim deh. Suara keledai kayak gitu ya. Itu suara keledai tuh. Nah, itulah tuh keledai yang ditumpangi Yesus tuh. Kayak gitu bunyinya. Kayak gitulah keledai bunyinya. Katanya kan kesurupan itu. Jangan marah ya, itu Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya ya, yang tadi itu ya. Ah, ini nih coba Roh Kudus nih bicara nih coba. Ah, ini Roh Kudus nih. Ustadz Wailonimu mati karena apa? Ya meninggal ya karena ajalnya, daripada Yesus mati kena tombak. Terus masalahnya apa? Saya masih percaya itu bukan itu bentuk keledai itu keledai mix sama domba. Ya, jadi kalau keledai mix sama domba tuh hasilnya kayak gitu tuh. Ya. Kalau keledai sama domba mix dia bunyinya kayak gitu tuh.
lagi dia. Nah gitu ya. Jadi kalau keledai di mix sama domba kayak gitu tuh bunyi suaranya. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman jangan marah loh. Mereka itu nggak salah karena yang bekerja dalam dirinya itu Tuhan. Jadi kalau mereka kelakuannya kayak gitu, menurut mereka itu adalah Tuhan ya. Jadi jangan kalian heran apapun kelakuan teman-teman kita Kristen, jangan salahkan mereka. Mereka tuh nggak salah. Tapi itu Tuhan atau Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya, oke? Paham ya? Apalagi sih? Kenapa Apa? diturunkan terus? Takut. Hah? Iya takut. Kalian yang meraung tiap hari mengganggu kan? Berteriak-berteriak tapi tidak tahu arti apa. Apa sih kamu? Kamu habis So nonton ya? Arab. Kalau Itu contoh ya. Itu antara kawin silang anak domba dengan serigala, lahirlah keledai gitu ya. Gitu. Halo, Wisanggeni. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu nih siapa nih. Kenapa sendirian aja? Soalnya ada temen kurang ajar buka komal nggak pakai anti rungkat gitu. Jadi nggak ada penginjilan. Aku ada anti rungkat Uni Uni malah live sendiri. Ya kenapa nggak chat? Aku 3 akun aku ke-ban hari ini loh gara-gara penginjilanku. Aku harus menginjili. Kasihan umat-umat domba itu kalau nggak diinjili. Aku ada nih. Menginjili pagi aja yuk atau sore yuk. Aku lagi Pagi boleh. Pagi soalnya jam aku tuh 8. lagi nungguin tugas aku nih, lagi nungguin tugas aku di checking nih. Ini loh pagi tuh karena aku kalau di sini kalau malam tuh sebenarnya nggak apa-apa. Cuman aku tuh pengen tidur cepet. Ini kan karena aku tadi ketiduran sore nih. Makanya Tadi aku ini. jambak gak diterima. Orang lagi ada otennya, lagi ngejawab oten di bawah. Ya wes. Lanjut. Besok jam berapa besok? Pagi kalau pagi aku ini ya. Lihat situasi dan kondisi. Heeh. Ya Siap nanti lah. aku japri Uni. Uni kan free ya pagi ya, nggak tidur. Bangun aku subuh, habis itu aku lari pagi bentar, lari pagi sekitar 1 jam, ya. Habis itu jam 9 jam 10 aku udah standby untuk kita diskusi itu. Siap, mantap. Nih, Aku ada. judulnya Bunda Menginjili ya. Ini ada teman kita Predator nih. Predator Muslim dan Muslim. Aku sekitar 30 menit lagi aku udah istirahat. Predator Muslim dan Muslim. Selamat malam sebelumnya, saya Kristen. Oke, abang silakan bang. Kalau bisa cari tempat yang agak tenang biar kita nggak pusing lihat abang jalan-jalan begitu walaupun gelap Ya gitu ini ya. saya cari bantu, lagi di mobil. Baik. Ya, silakan abangku. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan tentang tema saya atau ada hal lain yang mau disampaikan? Hal lain aja lah kayaknya. Saya cuma mau Oke. nanya kayak gini. Apa itu bang? Kenapa ya? Kenapa kalau setiap umat Islam kalah debat, Mm-mm. lalu buat laporan ke polisi? Itu aja. Emang Itu pernah debat? Emang pernah umat Islam kalah debat sama siapa? Emang pernah umat Islam kalah debat yang gitu? jadi kalau yang melapor itu apa tuh? Bukan kalah debat kah? Oh itu karena dia punya hak dan kewajiban. Apa hak Dia kewajiban di situ? Di situ karena kalah melapor gitu. bukan lah, karena menghujat. Jadi misalnya gini bang, Karena ada menghujat. Jadi undang-undang. selama ini, bentar. Selama ini yang cuma ngomong Kristen kayak gini, Kristen kontol, Kristen apa itu bukan menghujat kah? Kapan itu bang Zuma ngomong kayak gitu? Ini Uni kena Uni mohon mau Banyak itu, banyak tuh ini si pakai akun Juma anti rungkat apa enggak nih? yang Enggak biasa pakai. ya? yang nggak Bang jelas. jangan bisa pakai. rungkat nih. Bang kok kata-kata bang jangan kotor banget deh bang. Soalnya di sini roomnya nggak pakai anti rungkat. Abang pakai kata bang gini. Abang misalkannya kalau ngomongin bang Zuma ya. Abang ngomong sama bang Zuma, jangan sama saya. Ini kan lucu nih. Abang bilang kami ada yang kalah. Sejak kapan kami pernah kalah debat sama orang Kristen? Jangankan kelas seri aja nggak mungkin gitu loh.
Nah terus, kalau abang misalnya nggak terima orang Kristen itu ditangkap di kantor polisi karena menghujat, ya abang bela lah, mereka kan harus pikul salib. Nyungsep ke bawah. Kenapa abang malah ngadu ke saya? Emang saya ini Komnas HAM? Abang lucu. Abang suruh lah mereka kabur semua ke luar negeri kayak Edis itu yang katanya pikul salib tapi malah kabur ke luar negeri. Katanya berani menyatakan kebenaran tapi malah kabur. Abang ngomong juga kedengaran bang, muka abang aja yang kelihatan. Abang suaranya kedengaran. Lagian abang saya ngomong, abang ngomong gimana coba abang mau dibuka mic-nya? Abang orang ngomong nggak abang dengerin, tapi abang ngomong sendiri, mic-nya nggak dibuka. Ngapain abang kayak gitu coba? Abang udah dewasa loh, tunjukin lah abang dewasa. Abang nggak malu sama anak-anak abang di sini. Wajah abang kelihatan loh dan ini direkam loh. Ini ditampilkan di YouTube saya nanti. Masa abang kayak gini sih kelakuannya? Abang tuh bukan anak kecil lagi, udah tua bang. Udah, saya udah buka mic nih. Ya, bang, di sini kita membahas tentang Edis Kristus dan tema-tema yang lain. Kalau abang misalkannya mau curhat, abang ke kantor polisi aja, ngapain ke saya? Saya bukan Komnas HAM dan kantor polisi juga. Terus abang bilang umat Islam pernah kalah debat. Aneh, siapa yang pernah kalah debat? Yang ada babak belur, oten-oten semua pada takut ketemu sama kami. Buktinya kalau saya Ini bayangkan loh bang, padahal orang Kristen itu bang, padahal orang Kristen itu yang berbicara itu Tuhan loh, tapi kalah sama kami debat. Masa Tuhannya kalah sama kami coba? kalau kalian merasa menang, nggak mungkin ada laporan. Ih aneh ya, aneh orang ini ya. Dibatasin Aneh kemarin, ya. ya kan? Terus Lah terus laporan. apa urusannya sama kami? Banyak Terus urusannya sama kami apa? laporan yang dibuat itu karena debat ini. Yang kalah debat Tangkap itu Edis TV, siapa? kan? Yang kalah debat itu Tangkap Edis siapa? TV karena menghujat. Ada sering tuh kan? Coba Bang, jangan jujur. takut lah bang. Abang jangan khawatir, abang jangan gentar. Edis itu Tuhan di dalam dirinya bang. Dia nggak akan mati selama 1000 tahun itu. Bahkan Ada lebih hebat yang daripada Yesus loh. Edis Yesus cuman, TV bilang dia Tuhan nggak? Ada nggak? kan dia kan diurapi. Dia diurapi Tuhan nggak? Lah semua kami umat Kristen diurapi. Ya udah kalian Kristus berarti. Kalian semua Kristus. Itu bukan diurapi bukan berarti Kristus Tuhan, bukan. Loh, Itulah anugerah yang dikasih diurapi oleh itu Kristus kita. artinya apa? Diurapi itu makanya belajar nih, ngaku pula menang pula ngelawan orang Islam. Arti Kristus aja nggak paham. Diurapi itu terjemahan dari kata Kristus. Bentar gak. Kalau aku nggak ngomong kayak gini, nggak bertanya kenapa umat Islam, karena ada bukti, banyak bukti bahwa banyak laporan ketika seorang Islam itu kalah debat, laporkan, tangkap. Nah, itu dia. Sering. Bang, indikator Jangan mengedakan, ya. Jangan iya, memungkinkan. iya udah, Akui aja, oke. Kak. Akui aja. Ya udah. Kok paksa-paksa ngakui? Coba indikator kalah debat itu apa, Bang? Ciri-ciri seorang kalah debat itu apa cirinya? Ya ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Siapa lah. contohnya? Kamu menghujat katanya. Siapa Edis, kau contohnya? menghujat, kau ini segala macam. Padahal yang dikasih Oh, tahu berarti- itu semua berdasarkan dari Al-Quran yang ada loh. Bang, abang nih ngomong apa sih? Abang nih ngomong apa sih? Berarti definisi kalah debat ngamuk-ngamuk. Berarti Yesus kalah debat ketika dia ngamuk-ngamuk di bait Tuhan itu. Kapan Yesus debat kamu? Yesus debat sama siapa? Loh, kan abang bilang kalau seseorang itu kalah artinya dia mengamuk-ngamuk. Salah satu cirinya adalah maka Yesus itu termasuk orang yang kalah debat. Kenapa dia mengamuk-ngamuk? Makanya abang yang jelas parameternya, indikatornya jelas. Indikator kalah debat itu apa? Ngamuk-ngamuk. Ya, Berarti jadi setiap yang ngamuk-ngamuk itu kalah pertanyaan debat. Coba sebutkan Baik, Yesus debat sama siapa? Sama Loh, siapa Yesus bukan debat? cuma debat. Yesus itu sekolah, Bang. Belajar, bukan cuma debat dia. Sekolah dia loh. Kata pendeta. Berarti Muhammad enggak ya? Muhammad enggak sekolah ya? Loh, Nabi Muhammad itu dibimbing Allah. Tanpa belajar dia mampu menghadirkan ajaran dari ilahi. Ngapain sekolah? Emang dia ngajarin ajaran manusia? Tapi nggak bisa baca Ada-ada ya? aja orang Kristen. Ajaran Allahnya ya? Makanya bahkan Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, bisa menghasilkan Duh, Nah, abang nih kayak nenek-nenek lah, orang muka kelihatan tua tapi kelakuan kayak anak kecil. Disuruh saya tanya, saya mau jawab nggak diizinkan. Abang nggak dengar kita ngomong apa, kayak anak kecil abang itu. Abang kalau pengen kali Edis itu nggak di ban, abang bikin TikTok. Lucu, abang lucu. Edis itu tidak akan kenapa-napa. Orang Tuhan loh dalam dirinya berbicara. Sekali dia kentut aja tuh Tuhan yang kentut itu, karena dalam dirinya tuh Tuhan. Ngapain abang takut? Abang kalau takut kali si Edis dia papai, ya udah, abang bilang sama Yesus, Yesus, janganlah kabur-kabur si Edis itu gitu.
Kan dia ada Tuhan dalam dirinya. Ada ya bang. Abang ngomong apa kita nggak dengar. Soalnya muka abang aja yang kelihatan. Soalnya abang saya ngomong, abang ngomong juga. Gimana abang mau didengarkan? Orang ngomong, abang ngomong juga. Tahap apa aja. Abang bilang orang kalah debat lah. Yang kalah debat siapa? Kalau saya perempuan cerewet nggak apa-apa. Abang jantan loh. Nggak malu abang sama anak abang kayak gini. Abang udah tua mukanya. Tapi kelakuan kayak anak kecil. Orang ngomong ikut ngomong. Abang bilang kami kalah debat. Indikator kalah debat apa? Ngamuk-ngamuk. Siapa yang ngamuk-ngamuk sekarang? Melapor itu bukan ngamuk-ngamuk. Abang pikir orang melapor tuh ngamuk-ngamuk? Bukan. Ada aja. Melapor itu hak kewajiban karena ada delik umum. Kenapa orang Kristen dilaporkan? Karena memang banyak penghujat. Padahal minoritas di Indonesia. Tapi banyak yang masuk penjara karena menghujat. Makanya pada kabur ke luar negeri. Katanya pikul salib. Tapi nggak berani pikul salib. Pendusta kalian itu. Jadi kalian itu sebenarnya apa? Kalian itu sebenarnya adalah umat yang ingin agama Islam itu dihujat, dihina. Kalian bilang Edis itu mengatakan kebenaran. Apa berani nggak Edis itu diskusi offline secara ilmiah? Nggak berani. Yang ada dia cuma naikin orang Islam terus ditanya-tanya. Kalau saya ditanya, Edis itu bertanya kepada orang Islam awam. Kalau saya nggak mau bertanya kepada orang Islam awam, saya yang ditanya di sini. Ada aja loh orang Kristen ini. Apa indikator kalah debat? Ngamuk-ngamuk. Yang ngamuk-ngamuk tuh justru orang Kristen kebanyakan. Tantrum. Abang ditanya Kristus aja abang nggak paham. Diurapi kata abang, kami diurapi. Diurapi itu terjemahan dari kata Kristus. Kristus itu dari bahasa Ibrani Mesiah. Maka ketika kalian bilang kalian punya urapan Roh Kudus, kalian itu mengaku Kristus. Makanya kalian itu penyesat kata Yesus, karena penyesat itu mengaku Kristus. Yesus yang bilang, si penyesat itu dalam buka Matius 24 ayat 4. Penyesat itu mengaku Mesias. Tuh, hapus predator katanya. Kelakuan abang aja TikTok nggak suka loh, apalagi saya. TikTok aja suruh saya hapus muka abang. TikTok aja nggak suka sama dia, coba. Kebayang nggak sih kayak gini-gini mau diajak ngobrol? Aneh deh. Lucu laki-laki tapi kelakuan nggak perempuan, nggak diizinin saya ngomong. Padahal saya di koma saya sendiri loh. Indikator kalah debat apa? Ngamuk-ngamuk. Justru yang paling ngamuk banyak orang Kristen. Asnen, muslim non muslim, jangan minum tua naik ke atas, jangan. Ini bukan koma tempat kalian bisa minum tua seenaknya terus kalian mabuk di sini, jangan ya. Saya menggembala di sini. Asnen, ya udah turun ya. Di sini yang mau digembala aja, yang nggak mau digembala jangan naik lah. Entah ngapain di sini? Kok curhat pula di sini? Di sini tolonglah, di sini yang mau digembala aja karena saya ini bunda gembala. Halo. Wis anggeni iki piye iki kok murid-muridmu kok kaya ngene kerjane? Tak injili kok malah makbur ngono. Wis. Ngono apa gerangan? Wis bubar wis. Kadung. Iki arep tak turu ge. 20 menit Ya lagi wis, aku tak aku turu. turun Aku dulu lagi ya. ngenteni Wis Durgas. ngantuk Yo saiki aku. wis. Sepurane Ya singkatan wis aku nggih, wis abdi nggih, iki monggo. wis sebobok iki Ya aku wis, iki. matur suwun yo. Nggih, sami-sami. Terima kasih rancak bana. Injen, rancak. Sesok yo pagi jam 10 Iya, menginjili kita. Judulnya Monggo, Unirifa Ibu Pinara. Gembala menginjili. Nggih Pinara, monggo. Pinara, suwun, matur, matur. Iya, assalamualaikum. Halo Nia, terakhir ya, terakhir anak Buddha ya. Halo Nia, Muslim Halo, non Muslim, Pak Nia, Muslim ya. Muslim. Oke, Oke. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani Terakhir tadi ya Pak, mau menyimak istirahat di sini, Bunda ya. Ibu. Iya, ada yang mau Oke, disampaikan ini Pak? tadi sekedar menyimak. Oke, Oh, mendengar menyimak. dari ucapan-ucapannya, tetek mukanya kayak pedongeng aja kayaknya. Yang dongeng itu di dalam Bible Pak. Nih, saya tunjukin dongeng dalam Bible nih ya. Loh, bentar dulu, Bapak jangan kemana-mana. Nih saya tunjukin Bible nih dongeng ya. Bapak terima Oke, kasih oke, sudah oke. mengajarkan saya untuk mengingatkan kata dongeng nih ya. Nih dongeng Pak. Bapak kalau mau tahu dongeng itu lihat kitabnya orang Kristen nih. Besok-besok Oke, belajar itulah. ya Pak. Nih. Bapak Islam kan, coba Bapak lihat dongengnya orang Kristen tuh. Dalam kata dongeng Oke. ini dipakai untuk mengatakan, kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam Hakim pasal 9 nomor 7 itu cerita Yoas tentang rumput dari duri dan pohon aras dapat disebut dongeng. Tuh Bible ada dongeng. Belum lagi Paulus ngajarin dongeng nih. Jadi kalau kita bicara dongeng itu tidak
nggak ada di Al-Quran itu dongeng, yang ada tuh di Bible. Bahkan Paulus sendiri mengajarkan dongeng nih. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 4, Israel sebagai bla 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 bla. Maka lihat tafsirannya nih. Tafsiran apa? Tafsiran ND, coba lihat nih. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai perlambangan. Jadi Kristus itu pengajarannya dari dongeng. Gitu. Jadi kalau Bapak bicara tentang dongeng, makanya kita yang mendengar nih, kayak kami mendengar di sini ya ikut geli-geli gitu. Ini Bapak kok kayak raja dongeng aja ceritanya nih. iya makanya yang dongeng itu kitabnya orang Kristen. Makanya memang mereka gitu, mereka ngamuk-ngamuk karena sebenarnya mereka tuh sedih lihat Edis tuh menderita di Amerika, ya, karena Edis itu mau pulang, mau dideportasi, takut masuk penjara karena udah kadung menghujat, udah terlanjur menghujat. Gitu ya Pak. Terakhir Bapak ini ya, saya close dulu ya, saya sudah selesai. Ya, Oke, Ibu, terima teman-teman kasih semua, banyak keterangannya, Bu. sama-sama. Ya, Semua Assalamualaikum. anak-anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak Bunda yang Ibu cintai ya. Bunda ini ibu pengembala. Tugas Bunda itu ingin mengajak. Jadi ibu gembala itu ada di Al-Qur'an, ya. Ada di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu para penyeru kaum kafir dikatakan sebagai pengembala. Coba baca ayatnya. Kita nggak ngikut-ngikutin Kristen. Jadi ibu gembala ini ingin mengembalikan anak-anak domba ke jalan yang benar supaya jadi manusia sejati. Kok maunya kok jadi hewan ngono lho, 100% Tuhan, 100% domba gitu. 100% manusia, 100% Tuhan, manusia, domba. Gimana itu? Yang benar ya, yang benar. Bunda mau mengembalikan peradaban ini semakin baik lagi. Bunda tuh nggak mau anak-anak domba tetap menjadi domba, ya. Bunda mau anak-anak manusia tuh menjadi manusia sepenuhnya, tidak setengah-setengah ke domba-dombaan, ya. Itu makanya Bunda mengembala supaya mengembalikan domba-domba yang tersesat itu ke jalan yang benar menjadi manusia sejati. Begitu ya anak-anak domba, anak-anak Bunda, anak-anak serigala. Anak-anak serigala nanti boleh naik. Tapi anak-anak serigala jangan rungkatin komal Bunda. Kata-katanya jangan kotor, jorok, porno, vulgar, nggak boleh ya. Mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan kepada kalian. Semoga kalian tidak terkutuk seperti Tuhan yang dikutuk di tiang salib. Gak bagus ya. Semoga kalian tidak diseret matinya. Semoga kalian mati dalam keadaan husnul khotimah. Mohon maaf kalau Bunda dianggap nyelekit. Bunda nggak nyelekit. Bunda hanya jujur saja. Kenapa? Bunda ini adalah Bunda gembala. Ada lagunya. Ayo kita nyanyikan lagunya. Bunda ini si gembala domba. Lio lio yo yo lio 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 lio. Oke, kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lu jaga ulut lu, nanti jadi Yahya Walunilah. Semua manusia bakalan metong. Tuhan lu aja pernah metong. Emang kenapa? Emang lu gak metong? Emang orang Kristen tuh gak metong? Metong semua bang. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.